Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Tessa Kurnia Trisnel dengan nomor BP 2012061 dari kelas TKBN 2B, mata kuliah Neraca Massa dan Energi. Baiklah, saya akan menjelaskan tentang definisi neraca energi. Neraca energi adalah cabang keilmuan yang mempelajari kesetimbangan energi dalam sebuah sistem. Neraca energi dibuat berdasarkan pada hukum pertama termodinamika. Hukum pertama ini menyatakan kekekalan energi, yaitu energi tidak dapat dimusnahkan atau dibuat, hanya dapat diubah bentuknya. Perumusan dari neraca energi suatu sistem mirip dengan perumusan neraca massa. Namun demikian, terdapat beberapa hal yang perlu diperhatikan, yaitu suatu sistem dapat berupa sistem tertutup namun tidak terisolasi, atau tidak dapat terjadi perpindahan massa namun dapat terjadi perpindahan panas, dan hanya terdapat satu neraca energi untuk suatu sistem, atau tidak seperti neraca massa yang memungkinkan adanya beberapa neraca komponen. Suatu neraca energi memiliki persamaan, yaitu energi masuk sama dengan energi keluar ditambah energi akumulasi. Tidak seperti neraca massa yang memiliki variabel produksi, neraca energi tidak memiliki variabel produksi. Hal ini disebabkan energi tidak dapat diproduksi, hanya dapat diubah bentuknya. Namun demikian, bila terdapat suatu jenis energi diabaikan, misalnya bila neraca dibuat dengan hanya memperhitungkan energi kalor saja, maka persamaan neraca energi akan menjadi kalor masuk ditambah kalor produksi sama dengan kalor keluar ditambah kalor akumulasi. Selanjutnya, macam-macam energi. Yang pertama, energi potensial. Energi potensial adalah energi yang mempengaruhi benda karena posisi atau ketinggian benda tersebut, yang mana kecenderungan tersebut menuju tak terhingga dengan arah dari gaya yang ditimbulkan dari energi potensial tersebut. Pada dasarnya, semua benda di atas permukaan bumi memiliki energi potensial karena adanya gravitasi. Contoh energi potensial adalah buah yang jatuh dari atas pohon. Yang kedua, energi kinetik. Energi kinetik atau energi gerak adalah energi yang dimiliki oleh sebuah benda karena gerakannya. Energi kinetik merupakan energi yang keberadaannya berhubungan dengan pergerakan benda. Semakin besar kecepatan benda bergerak, maka semakin besar pula energi kinetik yang dihasilkan. Contoh energi kinetik pada motor yang bergerak, memanah atau bersepeda. Yang ketiga, energi mekanik. Energi mekanik terdiri atas energi potensial dan kinetik. Misalnya, saat benda belum bergerak, benda tersebut memiliki energi potensial. Lalu saat benda tersebut bergerak, energi potensialnya menjadi energi kinetik. Energi mekanik tercipta pada sifat gerak benda. Yang keempat, energi listrik. Energi listrik tercipta karena adanya perpindahan muatan listrik dari satu arus ke arus lain. Contohnya listrik untuk menyalakan lampu. Yang keenam, energi cahaya. Energi cahaya diperoleh dari benda-benda yang memancarkan cahaya. Salah satu penghasil energi cahaya terbesar adalah sinar matahari. Energi matahari dapat diubah menjadi energi listrik dengan bantuan sel surya. Selanjutnya, entalpi. Entalpi adalah jumlah total dari semua bentuk energi. Entalpi suatu zat ditentukan oleh jumlah energi, dan semua bentuk energi yang dimiliki zat yang jumlahnya tidak dapat diukur dan akan tetap konstan selama tidak ada energi yang masuk atau keluar dari zat. Energi kinetik ditimbulkan karena atom-atom dan molekul-molekul dalam zat bergerak secara acak. Jumlah total dari semua bentuk energi itu disebut entalpi. Entalpi akan tetap konstan selama tidak ada energi yang masuk atau keluar dari zat. Perubahan entalpi dapat diukur dengan delta H sama dengan H hasil dikurang H reaksi. Qp sama dengan delta H. Selanjutnya, termokimia. Termokimia merupakan sebuah ilmu yang mempelajari mengenai perubahan kalor atau perubahan panas dari suatu zat yang melibatkan proses kimia maupun proses fisika. Termokimia merupakan bagian dari ilmu kimia, di mana termokimia adalah ilmu yang mengenai perubahan energi yang disebabkan saat terjadinya suatu reaksi atau kaloreaksi. Selanjutnya, panas pembentukan. Entalpi pembentukan standar atau delta HF didefinisikan sebagai perubahan entalpi dalam reaksi pembentukan 1 mol senyawa dari unsur-unsur penyusunnya pada keadaan standar atau tekanan 1 atm, temperatur 298 Kelvin. Entalpi pembentukan standar dari unsur-unsur dalam bentuk paling stabil seperti C grafit, H2 dalam gas, N2 Ca2
didefinisikan sama dengan 0. Dari nilai-nilai entalpi pembentukan standar dapat dihitung nilai entalpi reaksi standar delta HRX, yaitu perubahan entalpi dalam reaksi pada keadaan standar. Rumusnya delta HF sama dengan delta H produk dikurang delta H reaktan, di mana Q kalor reaksi, M massa zat, C kalor jenis, delta T perubahan suhu, C kapasitas kalor zat. Selanjutnya panas reaksi. Perubahan energi ditimbulkan dari kerja mekanik langsung terhadap sistem atau dari terjadinya kontak kalor antara dua sistem pada suhu yang berbeda. Dalam ilmu kimia, sumber perubahan energi yang penting berasal dari kalor yang diberikan atau diperoleh dari suatu reaksi kimia pada tekanan tetap. Rumusnya delta H sama dengan mc kali delta T, di mana T adalah suhu, M adalah massa, C adalah kapasitas kalor. Selanjutnya, panas pembakaran. Entalpi pembakaran standar suatu senyawa menyatakan jumlah kalor yang diperlukan atau dibebaskan untuk proses pembakaran 1 mol senyawa dari unsur-unsurnya yang stabil pada keadaan standar atau STP. Entalpi penguraian standar diberi simbol delta Hc. Simbol berasal dari kata combustion yang berarti pembakaran. Pembakaran selalu membebaskan kalor sehingga nilai entalpi pembakaran selalu negatif atau exotherm. Rumusnya yaitu delta C sama dengan delta H produk dikurang delta reaktan, di mana Q sama dengan kalor reaksi, M sama dengan massa zat, C kalor jenis, delta T sama dengan perubahan suhu, C kapasitas kalor zat. Selanjutnya keadaan standar. Keadaan standar adalah perubahan kalor yang dihasilkan ketika 1 mol suatu senyawa dibentuk dari unsur-unsurnya pada tekanan 1 atm. Keadaan standar setiap unsur dalam bentuknya yang paling stabil adalah 0. Selanjutnya termofisika adalah ilmu pengetahuan yang mempelajari dan menjelaskan sikap zat di bawah pengaruh kalor dan perubahan-perubahan yang menyertainya. Selanjutnya panas sensibel. Kalor sensibel adalah kalor yang dibutuhkan untuk menaikkan suhu air. Bila kita memanaskan air secara perlahan, suhu air akan terus naik dan pada satu titik akan mendidih. Kalor sensibel bisa dilihat pada grafik di atas, yaitu garis yang semakin menaik. Kalor sensibel bisa dicari dengan menggunakan rumus Q sama dengan M kali C kali delta T, di mana M massa benda, C panas jenis, T2 kurang T1 yaitu perbedaan suhu. Selanjutnya panas laten. Kalor laten adalah kalor yang dibutuhkan untuk mengubah wujud zat dari es menjadi air, dari air menjadi uap, dan sebagainya. Bila air sudah mencapai titik didihnya lalu dipanaskan terus, suhu air tidak akan naik melainkan wujudnya akan berubah. Kalor laten ditunjukkan oleh garis mendatar pada grafik di atas. Kalor laten bisa dicari dengan menggunakan rumus berikut. Q sama dengan M kali L, di mana M sama dengan massa benda, L sama dengan kalor lebur benda. Selanjutnya macam-macam panas laten. Yang pertama, panas laten penguapan. Jumlah panas yang harus ditambahkan kepada zat cair pada titik didihnya sampai wujudnya berubah menjadi uap seluruhnya pada suhu yang sama. Yang kedua, panas laten pengembunan. Jumlah panas yang harus dibuang atau dikeluarkan oleh zat gas atau uap pada titik embunnya untuk mengubah wujud zat dari gas menjadi cair pada suhu yang sama. Selanjutnya, panas laten pencairan atau peleburan. Jumlah panas yang harus ditambahkan kepada zat padat pada titik leburnya sampai wujudnya berubah menjadi cair semuanya pada suhu yang sama. Yang keempat, panas laten pembekuan. Jumlah panas yang harus dibuang atau dikeluarkan oleh zat cair pada titik bekunya untuk mengubah wujudnya dari cair menjadi padat pada suhu yang sama. Selanjutnya contoh panas laten. Air mendidih di atas kompor terjadi ketika energi panas dari elemen pemanas dipindahkan ke panci dan selanjutnya ke air. Ketika energi yang cukup dipasok air cair mengembang membentuk uap air dan air mendidih. Selanjutnya, sejumlah besar energi dilepaskan saat air mendidih, karena air memiliki panas penguapan yang tinggi. Air mudah terbakar oleh uap. Sekian dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.